Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fatin Kartika dari mahasiswa Teknik Elektro Terapan Konsentrasi Software Engineering kerjasama dengan Genetic Computer School of Singapore. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi cyber etis, di mana etika menggunakan internet. Nah, kita akan membahas tentang perkembangan internet, di mana internet merupakan kepanjangan dari Internet Connection Networking atau juga telah menjadi International Networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang saling mengakses. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA, atau biasa disebut dengan Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1973, dan pada tahun 1972 jaringan komputer yang pertama kali dihasilkan dari proyek DARPA tersebut lahir dan diberi nama ARPANET. Pada perkembangannya, semakin lama titik yang dihubungkan dari jaringan ARPANET memiliki jumlah semakin besar, sehingga protokol yang digunakan saat ini adalah NCP, yaitu biasa disebut sebagai Network Communication Protocol, tidak lagi menampungnya. Nah, pada tahun 1984, jumlah host pada jaringan internet mencapai lebih dari 1000 titik. Nah, pada awal tahun 1990-an, layanan aplikasi di internet pun berkembang seiring peningkatan jumlah pemakai. Alasannya mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Ya, bisa disebut sebagai informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari, biaya murah dan bahkan gratis, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, kemudahan membangun relasi dan pelanggan, materi dapat diupdate dengan mudah, pengguna internet telah menambah ke segala penjuru. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai materi karakteristik dunia maya, di mana beroperasi secara virtual. Dunia siber selalu berubah dengan cepat. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya, dan informasi di dalam bersifat publik. Dan pentingnya etika di dunia maya, bahwasanya pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun pengguna internet merupakan orang yang hidup dalam dunia animus yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan internet memungkinkan juga seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dalam melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan juga bahwa internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru dari dunia maya tersebut. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu netiquette. Contoh netiquette, etika dalam berinternet. Netiquette atau biasa disebut juga dengan netiquette adalah etika yang berkomunikasi menggunakan internet. The Internet Engineering Task Force atau biasa disingkat dengan AETF merupakan suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Beberapa poin yang akan diatur dalam netiquette. Yang pertama, netiquette pada one-to-one communication dan netiquette pada one-to-many communication. Di sini saya akan menjelaskan apa netiquette one-to-one communication. Netiquette pada one-to-one communication merupakan kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau biasa disebut dengan face-to-face dalam sebuah dialog. Hal tentang netiquette berkomunikasi dengan email sebagai berikut. Jangan terlalu banyak mengutip, hati-hati dalam melakukan balasan atau reply.
Jika harus mengutip seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja. Perlakukan email secara pribadi. Jika seseorang mengirim informasi atau gagasan kepentingan Anda secara pribadi, Anda tidak sepatutnya mengirim forum ke forum umum seperti kelompok grup atau mailing list. Di sini kita bisa lihat ada beberapa one-to-one communication. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang one-to-many communication. One-to-many communication merupakan komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok ataupun sebaliknya. Contohnya adalah blog, komunitas, situs web, dan lain-lainnya, di mana satu orang bisa berkomunikasi kepada orang-orang sekaligus. Beberapa hal tentang netiquette untuk berkomunikasi bagi pengguna mailing list atau net news. Yang pertama itu bacalah terlebih dahulu mailing list atau net news 1 atau 2 bulan data diskusi sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat pertama kali kepada mailing list tersebut. Tidak menyalahkan moderator atau pengurus sistem menyangkut perilaku yang dilakukan oleh anggota sistem tersebut. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis bahwa membaca materi dan posting data kedua-duanya mengambil daya sistem. Artikel atau tulisan yang akan diposting haruslah ringkas dan to the point. Buatlah subjek lain yang mengikuti aturan atau konvensi yang disepakati dalam kelompok komunikasi tersebut. Di sini kita juga membahas tentang khusus untuk pengguna mailing list. Terdapat beberapa netiquette tambahan sebagai berikut. Setiap individu bertanggung jawab untuk melakukan subscribe dan unsubscribe pada setiap mailing list. Jika melakukan pendaftaran pada mailing list, biasanya akan mendapat balasan yang berupa subscribe message. Secara umum, tidak mungkin kita mengambil pesan yang sudah dikirimkan. Jangan mengirimkan file berukuran besar karena dapat mengganggu sistem. Bagi administrator mailing list atau net news, berlaku netiquette juga sebagai berikut. Memperjelas aturan-aturan tentang pemakaian mailing list atau net news sejelas-jelasnya tentang bagaimana berlangganan net news, bagaimana mendaftarkan mailing list, dan bagaimana juga melakukan posting dan sebagainya. Sebelum saya membahas tentang pelanggaran berinternet, kita juga perlu tahu apa saja dalam menggunakan etika dalam menggunakan internet. Di internet beragam sekali suku kehidupan dan yang berbeda-beda dan sebagainya, sehingga kita perlu tahu etika berinternet agar tidak terjadi perselisihan. Dengan kata lain disimpulkan sebagai cyber ethics merupakan adopsi dari konsep etika tradisional yang diterapkan pada pengguna teknologi komputer dan jaringan. Tentunya dalam menggunakan internet juga ataupun teknologi pasti ada etikanya yang biasa dikenal dengan cyber ethics atau biasa disebut dengan etika cyber. Cyber ethics merupakan aturan dan etika dalam menggunakan teknologi dan ataupun internet. Di dunia ini tidak hanya menggunakan teknologi internet untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhan manusia. Mereka juga menggunakan teknologi internet untuk melakukan kejahatan atau yang biasa disebut dengan cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial karena di media sosial banyak sekali berbagai macam suku, karakter, gaya hidup yang berbeda-beda. Dan kita tidak tahu motif mereka dalam menggunakan internet atau media sosial bagaimana. Selain itu juga kita harus sopan dalam menggunakan internet sehingga kita tidak berujung pada kejahatan. Untuk itu kita perlu tahu untuk beretika dalam menggunakan internet. Nah, di sini pelanggaran etika berinternet itu tidak lupa dengan yang akan kita bahas
Seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat, sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku akan dikucilkan dari kehidupan berkomunikasi berinternet. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bermanfaat juga bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.